Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Miftal Ulum, dan seperti biasanya saya masih ditemani oleh Ustadz Abdullah Juhad yang akan mengisi kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Oke, sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Abdullah Juhad. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, baik dan sehat. Kita mulai kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Miftal Ulum, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru video dari channel Miftal Ulum. Oke, dan meneruskan video yang kemarin, kita kemarin sudah membahas tentang tema apa Ustaz? Malaikat ya? Ya, malaikat sebagai bagian dari tema besarnya Al-Quran 1 ilmu gaya. Kan ada 3 kemarin. Kemarin ada 3. Ilmu gaya itu makhluk tan benda. Makhluk tan benda itu makhluk yang tidak kelihatan, bukan benda, terdiri dari malaikat, ruh, dan jin. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang malaikat. Ya. Maka akan kita lanjutkan. Kali ini adalah nanti tentang ruh, atau kalau bahasa Indonesia roh itu ya. Roh atau ruh gitu ya. Bahasa Arabnya kan ruh. Ya. Kalau itu mufrad. Jamaknya arwah. Nah, jadi arwah itu artinya ruh, beberapa ruh itu namanya arwah. Mungkin jamak dari kata ruh ya. Jadi kata ruh. Ya? Ruh itu mufrad itu tunggal. Oh, tunggal. Mufrad itu tunggal, ya. Tapi kalau arwah itu jamak atau plural. Ya, jadi biasanya kan ada bulan Jawa itu kan ruah. Roh dari arwah itu ya. Nanti kan kepercayaannya macam-macam. Wah, kalau bulan ruah itu roh arwah nenek moyang kita akan kembali menengok itu. Itu pengertian roh menurut selama ini kan nanti salah kaprah. Akan kita bahas sebenarnya roh itu apa toh. Jadi nanti roh akan kita bahas secara detail. Ayatnya dalam Al-Quran itu ada sekitar 19 ayat tentang pembicaraan tentang ruh. Akan kita kutip 1, 2, atau 3 saja ya. Teman, tentang pembahasan ruh ya, kita langsung saksikan Al-Quran menurut sunnah Rasul yang akan disampaikan Ustadz Abdullah Juhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jumpa lagi sobat, kerabat dekat, kaum muslimin minal akrobin, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul di channel Miftahul Ulum. Akan kita lanjutkan kajian yang kemarin, masih seputar Al-Quran 1 ilmu gaya, yaitu makhluk gaya, makhluk tan benda. Kemarin sudah kita bahas tentang malaikat. Tidak perlu kita ulangi ya. Intinya malaikat itu adalah makhluk tan benda yang mempunyai kemampuan 600 dimensi. Nah, sekarang akan kita bahas tentang ruh ya. Ruh ya, ini ruh. Ya. Ruh. Ya, atau kalau bahasa Indonesia ada roh ya, ada yang mengatakan roh ya, ada yang pakai ini, padahal sebenarnya ruh pakai a. Atau bahasa Al-Qur'annya ar-ruhu ya, ar-ruhu. Iya, nih
kita akan membahas tentang ruh. Nah, selama ini ada anggapan ya bahwa ruh-ruh nenek moyang kita itu ya suatu saat akan kembali, khususnya pada bulan Ruah ya. Ingat, sebelum Al-Quran atau Islam ini masuk di Indonesia, masyarakat di Nusantara, Jawa khususnya, ini sudah punya kepercayaan yang disebut animisme ya. Animisme suatu kepercayaan, suatu faham ya, yang mengatakan atau yang dipercaya bahwa roh nenek moyang kita itu bisa membantu kita yang masih hidup. Jadi roh atau arwah nenek moyang kita yang sudah meninggal lebih dulu itu dapat membantu anak cucunya yang masih hidup ya. Itu kepercayaan disebut animisme. Yang kedua, ada juga nanti kepercayaan disebut dinamisme. Suatu kepercayaan yang menganggap bahwa semua benda itu mempunyai kekuatan gaib ya. Dan kekuatan gaib dari benda-benda itu dapat kita manfaatkan. Ya, nanti orang Jawa kadang-kadang mengistilahkan jimat, dipakai untuk jimat. Jadi benda-benda itu punya kekuatan gaib. Ya, contohnya misalnya orang percaya pada akik, wah akik ini punya kekuatan, wah itu namanya dinamisme. Jadi benda-benda pun menurut mereka ada punya roh. Ya. Itu tantangan yang dihadapi sebelum Al-Quran atau Islam ini masuk di Indonesia. Ada animisme, dinamisme ya. Kemudian nanti Hindu masuk, Buddha masuk ya. Ya, kemudian nanti ya Kristen, Katolik, baru yang terakhir kan Islam ya. Nah, sekarang mari kita bahas ruh itu apa? Ruh itu jamaknya arwah ya. Jadi ruh ini jamaknya arwah ya. Arwah ya. Maka dalam bulan Jawa itu ada namanya bulan Ruah ya. Itu ada yang sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa di bulan Ruah itu arwah-arwah nenek moyang kita akan menengok ya, menjenguk ya anak cucunya yang masih hidup di dunia. Maka biasanya nanti ada upacara nyadran dan sebagainya itu ya. Ini kaitannya dengan bulan Ruah atau arwah. Nah, menurut Al-Quran sekarang ruh itu apa toh? Ya. Nah, sebenarnya menurut Al-Quran ruh ya itu ada dua macam ya. Ruh ya itu ada dua macam ya. Ruh itu adalah tenaga pembangkit ya. Jadi ruh ya itu tenaga pembangkit. Ruh itu tenaga pembangkit ya. Tenaga pembangkit atau penggerak, maka ruh. Nah, tenaga pembangkit atau ruh ya. Nah, ruh ini ada dua macam. Yang pertama, ruh ya untuk kehidupan biologis ya. Jadi nanti ada tenaga pembangkit tapi untuk pembangkit apa? Kehidupan biologis. Biologis atau jasad. Ruh bagi kehidupan jasad. Jasad ya, fisik ya. Maka ruh biologis ini nanti disebut juga nyawa ya. Ingat bahwa ruh itu yang kemudian disebut nyawa itu adalah tenaga pembangkit tapi untuk kehidupan biologis ya. Nanti tenaga pembangkit biologis fisik badan kita ini
nanti dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya ini ya. Al-Qur'an surat ya, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun atau Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun, itu Mu'minun. Nah. Mu'minun. Ya. Surat Mu'minun ya. Surat Mu'minun itu adalah surat yang ke-23. Ayatnya 12 sampai 14 ya. Jadi bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Bahwa benar-benar kami telah menciptakan manusia ini dari rumusan saripati tanah. Itu yang ke-12, yang ke-13, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dari saripati tanah, ya rumusan saripati tanah itu, kemudian kami jadikan, tsumma ja'alnahu, kami jadikannya apa? Nutfah. Apa nutfatan? Ya, katakanlah air mani. Ya. Air mani. Ya. Itu yang ke-13. Yang ke-14, tsumma khalaqna nutfata alaqatan. Dari air mani itu kemudian kami jadikan ya alaqah, segumpal darah. Sekarang di atas segumpal darah ya. Artinya sesuatu yang melekat sebenarnya, alaqatan. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Mudghah. Dari air mani segumpal darah, sesuatu yang melekat sebenarnya, menjadi mudghah. Ya, katakanlah segumpal daging lah. Nah. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Kemudian juga kami jadikan tulang belulang. Ya. Fa kasaunal idzaman lahman. Kemudian fa kasaunal idzaman lahman. Kemudian tulang belulang itu kami jadikan, kami bungkus oleh daging-daging. Jadi ini proses kejadian manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian yang terakhir, tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Setelah sempurna secara fisik, maka kemudian kami ciptakan, kami jadikan ya makhluk mutakhir. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam 3 ayat itu, Allah menjelaskan proses terjadinya manusia secara fisik. Ya, ingat dari 4 tahapan dari air mani, ya, kemudian menjadi sesuatu yang melekat segumpal darah. Ya, itu memerlukan proses 40 hari. Nanti oleh hadis disebutkan kejadian tahapan-tahapan manusia itu secara fisik biologis ada 4 tahapan. Setiap tahapan memerlukan 40 hari. Ya. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging 40 hari. Ya. Dari segumpal daging kemudian dilengkapi dengan tulang belulang 40 hari. Dari tulang belulang kemudian dibalut oleh daging-daging. Jadilah nanti makhluk mutakhir. Makhluk mutakhir setelah lengkap fisiknya itu 40 hari, ya. 40 hari kali 4 tahapan. Nanti oleh hadis disebut barulah nanti Allah meniupkan ruh dalam jasad manusia itu. Nah, ini ruh. Jadi ruh dalam nomor 1 ini sama dengan nyawa. Ya. Jadi sama dengan nyawa. Dan kita lebih akrab, ya, lebih akrab dengan ruh yang berarti nyawa. Sehingga nanti orang yang meninggal dunia, yang mati, ya, secara fisik nyawanya sudah terpisah, ya, dari jasad. Nah, ini ruh. Dan ini pula yang nanti menjadi keyakinan, kepercayaan
animisme dan dinamisme. Ruh di sini ruh yang berarti nyawa. Ini ya yang pertama. Ya. Tetapi apakah ruh di sini menurut Al-Qur'an hanya nyawa? Nah, maka nanti yang kedua, ya, ruh yang kedua, ya, di sini pembangkit budaya. Ya, jadi kalau pembangkit biologis, maka di sini pembangkit budaya. Ruh dalam arti pembangkit budaya. Ya, pembangkit kehidupan budaya. Kalau ruh yang nomor satu, pembangkit kehidupan biologis. Nah, sehingga kalau manusia sudah ada nyawanya, bayi yang sudah ditiupkan roh oleh Allah tadi kan kemudian bisa bangkit, bisa bergerak. Tetapi ruh yang kedua ini adalah ruh dalam kehidupan budaya. Nah, ini nanti antara lain ya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an surat Asy-Syura, ya. Asy-Syura. Asy-Syura ini adalah surat yang coba nanti diteliti ya, 42. Ya, ke-42 ayatnya 52. Ya. Nah, ini karena saya ingin menekankan pada ruh. Jadi nanti kalau Al-Qur'an itu menyebutkan kata-kata ruh atau istilah ruh, ingat dalam Al-Qur'an itu terdapat istilah ruh itu ada 19, belasan lah. Ya. Maka hati-hati, yang dimaksud ruh itu ruh yang nyawa dalam arti tenaga pembangkit kehidupan biologis atau ruh dalam arti yang lain. Ya. Apa ruh budaya itu? Coba nanti dalam Al-Qur'an ini ya dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tulis ya, surat pendek aja. Wa kadzalika. Ya. Wa kadzalika. Ya. Dan demikian itulah auhaina ilaika. Nah, ini ruhan. Nah, di sini ada kata ruhan. Nah, dan demikian itulah atau seperti itulah kami telah mewahyukan kepada Anda Muhammad, kepadamu apa? Ruhan. Nah, coba kita perhatikan di sini ada auhaina dari wahai ya. Kami telah mewahyukan kepada Anda Muhammad. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Ruh. Di sini istilahnya ruh. Padahal nanti dalam ayat yang lain disebut ruh itu apa? Yang diwahyukan itu apa? Wahyu kan? Wahyu Allah itu berupa apa sekarang? Al-Qur'an. Sehingga ruh di sini nanti adalah sama dengan Al-Qur'an konkretnya ya. Nah, Al-Qur'an. Kan yang diwahyukan Allah pada Nabi Muhammad kan? Artinya akhirnya berwujud Al-Qur'an atau ilmu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ya. Ya, min amrina. Ya, menurut perintah kami. Ya. Jadi malaikat Jibril ya mewahyukannya kan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad min amrina. Ya kan dari perintah kami itu. Sehingga ruh di sini adalah nanti sama dengan Al-Qur'an. Ya. Atau sama dengan al-ilmu. Ingat kemarin kita waktu membahas ilmu itu ya, al-ilmu. Ya. Maka dapat dipastikan bahwa kata-kata ruh ya, yang pertama kalau bicara masalah biologis manusia ya nyawa. Tetapi ruh
dalam sisi yang lain, ruh budaya untuk kehidupan budaya adalah ilmu. Nah, maka ruh di sini nanti sama dengan ilmu, ya. Sama dengan ilmu, ya. Atau konkretnya Al-Qur'an. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amri ma kunta tadrimal kitab, ini walal iman. Ingat ini, ma kunta. Ya, seandainya, andai kata kalian tidak mentadri, tidak mempelajari, tidak menguasai Al-Qur'an, walal iman, maka tidak ada iman itu. Nah, ini penekanannya. Karena ruh itu adalah ilmu, ya, dari sisi kehidupan budaya manusia, maka siapa yang tidak menguasai ilmu, ingat ilmu Al-Qur'an. Kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jika kalian itu tidak menguasai sebelumnya apa yang telah menjadi isi kitab. Ingat, ruh ini kemudian menjadi isi kitab. Ya, tadrimal kitab walal iman, kata Allah. Tidak ada iman. Nah, ini nanti erat kaitannya. Maka orang yang beriman itu harus didasari ilmu. Ya. Orang beriman kok tidak punya ilmu? Ya, kata Allah, walal iman, tidak beriman. Walakin ja'alnahu nuron. Dengan ilmu itu, maka nanti kami akan menjadikan kehidupan kalian itu bagian cahaya terang benderang. Ya. Itu kalau iman kaitannya dengan ilmu. Dan ilmu memang harus diamalkan. Sehingga itu nanti ada kaitannya antara iman, ilmu, dan amal. Tapi ingat, ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdibihi man nasa. Ya, dengan ilmu, dengan ruh Al-Qur'an itu, maka kami nahdibihi akan memberikan satu pedoman hidup mayasa bagi siapa yang menginginkan sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, mayasa itu bagi siapa yang menginginkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dibi mayasa min ngibadina, dari hamba-hamba kami. Innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Ya, innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sehingga Al-Qur'an, ilmu ruh itu adalah sebagai pedoman hidup menuju apa? Siratal mustaqim. Apa kemarin siratal mustaqim? Sirat jalan, mustaqim lurus. Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Bukan jalan beraspal itu. Ingat, ini kaitannya dengan kehidupan budaya. Jadi siratal mustaqim itu sama dengan sistem kehidupan yang tangguh. Ya. Itu kalau kita punya ruh. Ingat, ruh dari makna yang Al-Qur'an ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu, ruh itu hati-hati nanti. Ruh dalam arti yang biologis atau ruh budaya. Dan ingat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan, ya, pada pokoknya untuk mengatur kehidupan budaya. Ya, huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, dan itulah induk daripada Alkitab, Al-Qur'an. Ya. Jadi sekali lagi, ingat kalau nanti ruh itu kita mendengar istilah ruh dalam Al-Qur'an, itu hati-hati. Ruh itu yang dimaksud apa? Ternyata lebih banyak nanti dalam Al-Qur'an berbicara ruh ini adalah tentang ilmu. Ya. Nah, karena ruh itu sama dengan Al-Qur'an, coba nanti terjemahan sekarang pun diakui bahwa wa kadzalika auhayna ilaka ruhan. Terjemahan sekarang ruhan itu diartikan Quran. Coba nanti terjemahan yang ada sekarang. Baik yang terjemahan Depak, ya Kemenak. Sehingga ruh di sini sama dengan ilmu. Nah, maka Al-Qur'an itu adalah ruh. Bagi orang yang beriman itu ruh. Ya. Suatu tenaga pembangkit untuk kehidupan budaya.
agar kehidupan kita itu benar-benar sesuai dengan ruh yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka itulah ruh dalam arti kehidupan budaya. Ya. Maka nanti dalam surat yang lain, misalnya surat Al-Qadar, ya, di sana ada kata-kata tanazzalul malaikatu waruhu, itu waruhu fiha. Maka di sana ada tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Ingat, tanazzalul pada malam qadar itu tanazzalul malaikat. Malaikat turun. Waruhu di sana atau sekarang diartikan waruh itu malaikat turun bersama Jibril. Jadi ruh itu nanti dalam terjemahan yang ada diartikan Jibril. Jibril kan malaikat. Padahal kata malaikat sudah disebut sebelumnya tanazzalul malaikah. Kok masih ada Jibril? Nah, maka dalam penjelasan nanti Lailatul Qadar itu kan bahwa pada malam Qadar itu para malaikat turun waruhu bersama ruh. Apa ruh? Al-Quran. Maka malam Lailatul Qadar yang turun kan Al-Quran. Maka turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu dikawal oleh para malaikat. Nah, ini menguatkan saja bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran atau ilmu, ya, atau ilmu. Nah, baik, itu untuk menguatkan saja ya.